Bapak dan Ibu, saudara-saudari semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan yang bersukacita, karena pagi hari ini kita boleh menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama. Dan saya juga percaya kita semua juga sudah menyiapkan hati kita untuk kita datang ke hadirat-Nya. Dimuliakan dan naik
saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Kami perlu Kau, terlalu banyak kebaikanmu di dalam hidupku. Ku bersyukur kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang mati buat kami. Terima kasih, terima kasih. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu selama-lamanya. Shalom semua saudaraku dimanapun Anda berada. Sebelum mendengarkan renungan hari ini, alangkah baiknya jika saudara semua dapat menekan tombol subscribe dan tekan loncengnya, agar saudara semua dapat mendapatkan notifikasi tentang renungan firman Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca dalam kitab Roma pasal 5, ayat 2-5. Demikian firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu artinya 1. Sesuatu yang dapat diharapkan. 2.
Keinginan supaya menjadi kenyataan. 3. Orang yang diharapkan atau dipercaya. Setiap kita pastilah selalu mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita. Bahagia, diberkati, panjang umur dan banyak harapan lain yang kita inginkan. Namun kenyataannya tidaklah selalu demikian, karena seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki, tidak seperti yang kita harapkan. Nah, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Ketahuilah saudara, pengharapan itu adalah sebuah proses. Pada ayat 3 dan 4, disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan, bukan terjadi seketika namun melalui sebuah proses. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan, kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup, menimbulkan ketekunan. Ketekunan tersebut masih akan diuji, sehingga berbuah pengharapan. Kenapa kenyataannya banyak orang yang ternyata kecewa akan pengharapannya, karena dia meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, maka pengharapan tersebut akan membuahkan kekecewaan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan sekalipun terhadap kesengsaraan. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Dalam benak setiap orang, tentu ada sesuatu hal yang diinginkan atau dicapai. Entah itu hal yang mudah, ataupun hal yang dianggap mustahil. Tentu tidak mudah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Namun sebagai orang yang percaya, kita harus tetap yakin. Sebab kita memiliki Tuhan Yesus, yang selalu memberi kekuatan dan pertolongan di saat masa sukar. Saat kita terpuruk, Tuhan akan memenuhi tubuh kita, dengan semangat kebangkitan, sehingga energi dalam tubuh kita kembali utuh, untuk berjuang lagi meraih hal yang diinginkan. Maka dari itu kita tidak boleh putus harapan, kita harus selalu menaruh pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Sebab, pengharapan dari Tuhan Yesus itu tidak akan pernah berhenti, dan pengharapan dari Tuhan Yesus itu takkan pernah mengecewakan. Saat seseorang berharap kepada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya, pengharapan tersebut bisa menjadi mengecewakan. Bahkan terkadang sekalipun terhadap orang yang begitu kita percayai, suatu saat akan dapat mengecewakan kita juga. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita adalah menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab apapun yang akan terjadi, rencana Tuhan bagi kita merupakan rancangan yang damai dan sejahtera. Berharaplah kepada Tuhan, dalam ketekunan, dan tahan uji, maka pengharapan itu tidak akan menjadi kekecewaan. Kitab Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah menaruh pengharapan kepada Tuhan saja. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang penuh berkat, damai sejahtera dan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Saya mengajak saudara semua bersama-sama untuk berdoa syafaat. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami mau belajar untuk taat dan tunduk pada firman-Mu, yaitu untuk menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus saja, sebab kami tahu bahwa hanya di dalam nama Yesus,
ada kuasa, kekuatan dan pertolongan yang ajaib. Kami tetap percaya ada penyertaan Tuhan dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman yang kami terima, yang membuat hidup kami selalu tetap kuat, tekun dan tahan uji dalam situasi dan kondisi apapun. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa bagi semua saudara dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan menolong mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terpuruk dalam kesulitan, Tuhan tolong mereka agar dapat pulih kembali. Kami percaya, Tuhan sanggup memulihkan mereka, sebab di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib, ada kekuatan dan pengharapan yang hidup. Biarlah kasih karunia, kemurahan, kebaikan, anugerah, berkat dan pertolongan Tuhan senantiasa menyertai semua jemaat Tuhan, dimanapun kami berada. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, yang menuntun langkah kehidupan kami mulai saat ini, dan sampai selamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. Berikanlah kami, pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.